minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idza tala'a alaina rujulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis syari la yura alaihi atsaru as-safar wala ya'rifuhu minha ahad hatta jalasa illa nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi illa rukbatayhi wa wala kafaihi wa ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam anta syada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahuja al-baita innis tato illahi sabillah. Faqala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusadiquhu. Faqala fa akhbirni anil iman. Faqala antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarihi. Faqala sadaqta. Faqala fa akhbirni anil ihsan. Faqala anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takum tarahu fa innahu yarak. Kemudian orang tersebut diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan di dirinya, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian berkata, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Orang tersebut berkata, engkau benar. Kemudian orang tersebut berkata lagi, beritahu kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Orang itu berkata, engkau benar. Selanjutnya ia bertanya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Orang tersebut bertanya lagi, beritahu
beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang tersebut berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, di antara tanda-tandanya adalah jika seorang budak melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang yang dahulu bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan miskin. Kemudian orang itu pergi dan aku pun terdiam sejenak. Lalu Nabi SAW berkata, Wahai Umar, Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanad, matan, dan rawi pada hadis tersebut. Pertama-tama sanad. Ya, yang diketahui sanad adalah rantai periwayatan yang menghubungkan teks hadis matan dengan Nabi Muhammad. Sanad berisi nama-nama para parawi atau rawi yang menyampaikan hadis tersebut dari suatu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada pengumpulan hadis. Dalam hadis ini sanad dimulai dari Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad, yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini kemudian sampai ke parawi lainnya sehingga akhirnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Lalu yang kedua ada analisis sanad. Nah, di sini sanad hadis ini dianggap sahih karena semua parawi yang terlibat adalah orang-orang yang terpercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam meriwayatkan hadis. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga dianggap sebagai hadis yang sangat kuat dan tidak diragukan. Kedua, matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri, yang dalam hal ini adalah dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia untuk mengajarkan 3 hal penting kepada umat muslim, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Analisis matan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing membahas aspek utama dari agama Islam. Matan ini yang pertama adalah Islam, menjelaskan rukun Islam yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu iman, menjelaskan rukun iman yang mencakup keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Lalu kemudian terakhir ihsan, menjelaskan tingkat tertinggi dari penyalaman agama, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihatnya meskipun kita tidak bisa, tetapi yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Hadis ini memiliki matan yang jelas dan makna yang mudah dipahami, menjelaskan inti dari ajaran Islam, iman, dan ihsan. Tidak ada kontradiksi dalam teks ini sehingga matanya dianggap otentik dan sahih. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari generasi ke generasi. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi sebelum sampai kepada Imam Muslim yang mencatatnya dalam Sahih Muslim. Analisis rawi. Dalam hadis ini, rawi pertama adalah Umar bin Khattab. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dikenal dalam sejarah Islam dan memiliki reputasi tinggi dalam periwayatan hadis-hadis Nabi Muhammad. Lalu kemudian Imam Muslim yang mencatat hadis ini juga merupakan ahli hadis terkemuka dan salah satu ulama yang paling dipercaya dalam menyusun kitab hadis. Imam Muslim dikenal sangat ketat dalam memastikan bahwa setiap hadis yang ia temukan dalam kitabnya memiliki sanad yang sahih dan rawi yang terpercaya.
Nah, kesimpulannya adalah hadis ini adalah sahih dengan sanad yang kuat dan rawi yang terpercaya. Dari segi matan, hadis ini memberikan pemahaman yang sangat penting tentang dasar-dasar ajaran Islam, iman, dan ihsan.